Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti judulnya, pada video kali ini aku akan membuat video tentang tips dan trik agar henna marun atau henna merah kalian itu terlihat rapi. Yuk disimak videonya. Jadi hal pertama yang bisa buat henna marun atau henna merah kalian tidak rapi itu adalah cara kalian menarik garis. Yang kayak apa sih yang aku maksud dalam henna marun? Jangan sekali-sekali kalian membolak-balikkan henna dalam membuat garis. Ini contohnya ya, yang pertama kayak gini. Misalnya kalian tuh mau buat garis lurus kayak gini, usahakan itu cuma sekali tarik, jangan misalnya kayak gini kalian membolak-balikkan, jangan, karena itu akan membuat si ini garisnya tuh pinggirnya akan berserabut, jadi kelihatan gak rapi. Jadi jangan kayak gini kalau mau bikin garis, jangan kayak gini. Kalian tuh harus sekali tarik. Kalaupun kalian ingin menebalkan garis, itu kalian jangan membolak-balikkan hennanya, cukup kalian tambah satu garis aja lagi. Kemudian kayak gini ya contohnya, tambah satu garis aja lagi, kemudian diisi bagian dalamnya, diisi. Atau kalau kalian sudah sedikit lebih mahir, kalian bisa tarik garis kemudian mengikutinya sekali lagi dengan cara memperlambat gerakan ke sana. Nah, ini akan membuat garisnya tebal. Jangan membolak-balikkan henna kalian seperti ini. Nah, ini tuh bisa membuat garisnya berserabut sehingga kelihatan enggak rapi. Jadi lakukan dengan cara ini. Nah, sama juga ketika halnya ketika kita juga membuat motif-motif yang lain, contohnya bunga. Ini ketika kita ingin menebalkan misalnya bagian pinggiran bunga ini, jangan melakukan hal ini. Sama kayak tadi, ini cuma contoh ya supaya lebih jelas lagi. Jadi kalian tuh jangan menebalkan ini dengan cara membolak-balikkan garisnya gitu, kayak gini. Jangan sekali-kali kalian sudah maju kemudian mundur kembali untuk menebalkan si garis ini, itu akan membuatnya tidak rapi. Nah, itu akan membuatnya tidak rapi. Kalau kalian ingin menebalkan, cukup sekali seret aja. Contohnya kayak gini, kalian memperlambat gerakan ke arah sana. Jadi kalian membuat lambat ininya, pergerakan hennanya. Oke guys, jangan lakukan ini, lakukan ini. Kemudian yang kedua yang membuat henna kalian tidak rapi itu adalah garis bertumpuk yang tidak di tempatnya. Contohnya yang kayak gimana? Kalau misalnya kita tuh mau bikin garis yang kayak gini, harusnya tuh garisnya kayak gitu, tapi karena mungkin belum terbiasa atau kita ceroboh dalam menggambar, itu kayak garisnya jadi kayak gini misalnya. Nah, dia tuh bertumpuk. Nah, itu bikin hennanya ndak rapi. Jadi usahakan kalau kalian bikin ndak usah sampai kayak gini. Contoh yang lain, misalnya dia bertumpuk kayak gini, kita bikin, tapi ini tuh sampai ke bawah bertumpuk-tumpuk kayak gini, lewat-lewat gitu.
Ini tuh membuat henna kalian tidak rapi. Usahakan kalau kalian bikin jangan sampai ininya bertumpuk, garisnya bertumpuk. Pelan-pelan guys. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu pinggiran motif kalian berserabut, hampir sama sih juga kayak yang tadi. Misalnya kalian bikin motif daun, ini daun yang paling sering terjadi ketika kalian bikin motif dan mengarsir itu, ini sering kelewat kayak gini. Jadi guys, ini tuh membuat model dari motif tersebut hilang dan nggak bagus. Ini tuh kalau kelewat kayak gini, kalau kalian mengarsir jangan sampai lewat. Saya kasih contoh ya. Jadi kalau kalian mengarsir tuh pinggirnya dibenerin dulu, jangan sampai pinggirnya tuh berserabut sehingga membuat motifnya tuh kelihatan nggak bagus kayak gini. Jadi jangan kayak gini, jadi harus kayak gini, pinggirannya tuh harus mulus biar kelihatan rapi. Kemudian yang keempat, ini tuh sangat berpengaruh karena ini memang yang sering-sering membuat henna kita tidak rapi, yaitu tidak konsisten antara tinggi rendahnya ataupun besar kecilnya. Sebagai contohnya aku buat ya, harusnya tuh jadinya kayak gini, tapi yang kita buat tuh udah kecil besar lagi, udah kecil besar lagi, besar lagi. Ini tuh akan membuat henna kalian nggak rapi. Atau misalnya kayak gini, kalian udah buat yang pendek, tinggi lagi, sedang lagi, tinggi, sedang. Nah ini tuh membuat henna kalian gak rapi. Jadi jangan lakukan ini ya guys. Jadi dia harus konsisten, baik tingginya ataupun besarnya. Jujur aku aja masih sering kayak kepleset gitu, nggak sama besarnya. Oke. Yang kelima itu adalah cara mengarsir. Jadi ketika kalian mengarsir, jangan sama kayak pertama tadi tuh, cara arsirnya jangan kayak gini guys, jangan bolak-balik. Itu akan membuat arsirannya tuh kelihatan berantakan. Jadi jangan bolak-balik kalau kalian mengarsir kayak gini, jangan bolak-balik. Jadi tuh harus satu arah kayak gini dari ini. Harus searah biar kelihatan rapi. Kemudian kayak tadi, ingat pinggirannya tuh harus dirapikan, karena kalau sudah diarsir tuh pinggirannya kasar, jadi harus dirapikan lagi. Oke, jangan lakukan ini, lakukan ini. Ada tambahan, sebenarnya ini bukan membuatnya kelihatan gak rapi ya, ini cuma membuatnya kelihatan kurang indah dipandang, yaitu lengkungan yang kalian buat tidak tidak lembut, kasar gitu, kaku. Contohnya kalian mau bikin ini lingkungan yang kayak gini,
tapi jadinya kayak gini misalnya. Ini tuh kaku guys, enggak lembut, jadi kelihatan kaku banget. Contoh ini kaku misalnya kayak gini, belok-belok dan kaku. Itu jangan lakukan hal itu, meskipun pinggirannya misalnya ini pinggirannya halus misalnya, ini tuh akan tetap kelihatan gak bagus, gak indah dipandang karena udah kaku gitu, kelihatan kaku. Jadi perhatikan ya guys, lakukan ini. Dan yang ketujuh itu yang menyebabkan dia tidak rapi, yaitu ujung kon yang terlalu besar. Jadi ketika ujung kon kita itu terlalu besar, kita akan sulit untuk membuat motif-motif dengan ukuran yang rapat dan kecil. Dan ketika kita ingin membuatnya, itu akan membuat garis itu bertumpuk-tumpuk, nggak jelas karena dia nggak bisa kecil. Dia bisa membuat motif yang halus dan kecil karena lubangnya kebesaran. Kita juga sulit mengontrol hennanya guys, jadi jangan buat ujung kon kamu besar, buat yang ujung konnya kecil aja, jadi kita mudah mengontrolnya. Jadi kita bisa bikin motif yang rapi. Oke guys, dia melakukan ini. Kemudian yang ke-8 itu jangan pilih henna yang teksturnya cair ketika kalian mengukir dengan henna marun. Jangan sekali-kali memakai henna yang cair, karena kenapa? Henna cair itu sebagus apapun ukiran kalian di awalnya, ujung-ujungnya dia akan belepotan kelihatan karena dia nantinya akan meluber dengan sendirinya, dan itu menyebabkan motif kita hilang karena mereka menyatu, meluber dengan sendirinya. Jadi guys, jangan pilih henna cair.